Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit men-share ya mengenai pandangan saya yang saya ramu dari berbagai sumber tentang tantangan branding visual di era pandemi. Ya. Sebenarnya materinya sudah sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Damar 2 minggu yang lalu. Ya. Cuman ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dan menjadi bahan diskusi. Tantangan branding visual di era pandemi. Ya, kita tahu bersama bahwa sejak pandemi melanda dunia dan melanda negara kita Indonesia sangat berdampak pada semua sektor, ya, termasuk pada sektor pelaku branding. Nah, sebelumnya saya ingin menampilkan sebuah data ya, tentang komposisi penduduk menurut generasi yang ini menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang bagi pelaku branding. Nah, komposisi penduduk menurut generasi ini adalah data yang dikeluarkan oleh BPS akhir Januari tahun ini. Ya, di situ dikatakan bahwa populasi terbesar di Indonesia itu ada pada generasi Z, ya, generasi Z yang lahir pada 1995 sampai 2010, yaitu sebanyak 74,93 juta jiwa. Kemudian disusul oleh generasi milenial, ya, yaitu sebesar 69,38 juta jiwa. Kemudian disusul lagi oleh generasi X yang 8,65 juta jiwa. Nah, 3 generasi ini sebenarnya adalah target pasar, ya, target branding kita, khususnya para pelaku branding yang harus kita kenali dulu, ya, sehubungan karena masa pandemi ini masih sangat membatasi kita untuk melayani konsumen secara langsung, maka ada beberapa trik nanti untuk bagaimana generasi-generasi ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika mereka tinggal di rumah, ya, jadi pandemi ini memaksa setiap orang yang mau tidak mau ya tinggal di rumah, muncullah kebijakan WFH, SFH, School from Home, atau istilah lainnya. Nah, pelariannya akhirnya ke sosial media, ya, pelariannya ke sosial media. Nah, menurut data dari Kata Data, ada 10 sosial media yang paling sering digunakan pada masa pandemi ini, ya, tahun 2020. Yang pertama diduduki oleh YouTube, lalu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, ya. Ini adalah semua sosial media yang paling banyak digunakan oleh orang-orang ketika tinggal di rumah. Nah, sementara rata-rata waktu yang digunakan mereka paling banyak itu ketika mengakses internet, ya, sampai 8 jam, ya. Kemudian untuk sosmed, media sosial 3,4 jam, kemudian menonton TV 3,1 jam, streaming musik 1,5 jam, kemudian main game itu rata-rata 1,4 jam. Nah, artinya apa? Ternyata pandemi ini membuat orang menyadari kekuatan sosial media. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku branding. Nah, pandemi membuat orang menyadari kekuatan sosial media. Oleh karena itu, ketika pelaku branding, ya, akan membranding sebuah produk, maka salah satu pelariannya adalah strategi media, ya, strategi media. Nah, namun kita juga perlu mengenali target konsumen dari brand yang kita buat. Tadi itu ada 3 generasi yang populasinya terbesar di Indonesia yang bisa menjadi target konsumen dari sebuah brand. Nah, yang pertama adalah generasi Z. Kita harus mengenali core value-nya, ya. Core value-nya generasi Z itu apa? Ya, kita
sering melihat ya anak-anak sekarang itu kadang dikatakan bandel sekali, bahkan dikatakan tidak sopan. Nah, akan tetapi mereka itu memiliki core value yang kreatif dan servability. Mereka sangat kreatif, ya. Akhirnya mereka itu menumpahkan kreativitasnya itu di media sosial. Jangan heran kalau TikTok sekarang sangat booming, ya. TikTok, terus di Instagram, ya. Terus mereka sharing apa yang dia lakukan, apa yang menarik langsung di sharing, ya. Jadi core value-nya itu mereka suka men-share apa yang dia dapatkan. Bahkan apapun itu di-share, mau itu negatif, mau positif, kalau dia anggap itu menarik, semuanya di-share. Nah, sehingga banyak sekarang informasi-informasi yang sebenarnya hoax atau keliru itu justru disebarkan oleh generasi itu. Nah, itu menjadi peluang. Jadi kemudian generasi Y, ya, generasi Y itu core value-nya adalah realistik dan fokus on goal. Ya mereka mereka ya yang penting saya nyaman. Ya itu, tidak neko-neko ya, yang penting mereka nyaman, brand itu langsung dibeli. Kemudian generasi X itu core value-nya adalah skeptik dan keras kepala. Agak susah untuk diatur, ya. Mereka sudah tua dan zaman mereka itu belum ada sosmed, ya. Paling mereka itu sudah ada telepon waktu itu untuk teknologi-teknologi yang paling mutakhir pada generasinya. Nah, oleh karena itu apapun generasinya, kenali behavior-nya, ya. Behavior-nya apa dan bagaimana cara kita untuk masuk. Itulah tantangan bagi pelaku brand untuk menjaring menjaring para generasi-generasi tadi. Nah, kemudian berdasarkan data di atas tadi yang saya sampaikan, sehingga bisa kita petakan sebenarnya ini sumbernya tidak ada sumbernya, hanya menurut pengamatan saya, ya. Strategi-strategi branding sebelum pandemi, selama pandemi, dan pasca pandemi. Nah, sebelum pandemi kita melihat bahwa banyak brand-brand itu menghadapi pelanggan secara langsung. Jadi misalnya di bank bagaimana menyapa, di mana tempat duduknya, ya. Kemudian diperkuat oleh penggunaan media konvensional, ya, logo dan seterusnya dan beberapa komponen-komponen tambahannya. Nah, sementara di masa pandemi itu mau tidak mau pelaku brand itu harus beralih media, ya, beralih media yaitu media online. Meskipun sebenarnya sebelum pandemi sudah ada media online dan beberapa brand itu sudah sudah masuk ke situ, ya. Namun pandemi ini membuatnya lebih masif, ya. Pandemi membuatnya lebih masif. Kemudian target audience juga lebih masif menggunakan media online, ya. Mau tidak mau ya kita brandnya, kalau mau brandnya bagus, mau brandnya dikenali, ya harus beralih ke strategi media online. Nah, ini sekarang banyak terjadi di Makassar, ya. Penjual sayur itu dulunya menjajakan sayurnya di kompleks, ya. Tapi sejak masa pandemi karena tidak bisa keluar rumah, mereka tidak bebas menjajakan sayurnya, maka muncullah sekarang penjual sayur online gitu. Jadi strateginya mereka itu dia mendatangi pelanggan-pelanggannya di rumah, di kompleks, minta nomor WA-nya, terus nanti bikin grup, nanti pelanggannya itu memesannya lewat media itu. Nah, itu strategi-strategi seperti itu. Jadi akhirnya orang-orang yang pun tidak mengenal media online sebelumnya terpaksa atau harus memaksakan dirinya untuk menggunakan media online sebagai strategi membranding produknya gitu. Kemudian, nah pasca pandemi kita justru masih ya paling tidak kita sudah lebih optimis dengan adanya vaksin sehingga menimbulkan rasa optimis bahwa suatu saat masa pandemi ini akan berlalu. Itu pun sebenarnya belum tentu kapan masa pandemi ini selesai. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelah pasca pandemi? Apakah strategi online ini masih
tipkah atau seperti apa? Nah, menurut saya pasca pandemi ini justru kesempatan bagi pelaku brand untuk membangun pengalaman experience, ya. Artinya apa? Ketika pasca pandemi, orang-orang kemudian sudah leluasa jalan seperti normal, era normal sebelumnya, maka orang-orang kemudian ketika melihat sebuah brand itu di media sosial, ya, pada masa pandemi sekarang kan, semua brand-brand itu membranding produknya di media sosial. Kita tidak pernah tahu langsung apakah benar, ya, itu sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya. Apakah itu benar, istilahnya itu janji dengan promise-nya sesuai, ya, promise dan proof, ya, istilahnya. Jadi promise-nya itu mungkin saja, wah, luar biasa ini ketika kita melihat brand-nya di medsos. Akan tetapi itu nanti bisa kita konfirmasi apakah brand-nya itu bagus atau tidak sesuai dengan promise-nya itu pada saat pasca pandemi ini, karena kita sudah kembali leluasa dan kembali normal. Nah, artinya apa? Masa pandemi adalah kesempatan besar bagi para pelaku branding untuk memaksimalkan strategi brandnya di media sosial dan media sosial lainnya, ya. Nah, oleh karena itu strategi yang muncul nanti ketika pasca pandemi ini, maka media konvensional yang sebelumnya masih dibutuhkan ditambah dengan media digital, gitu. Nah, pada akhirnya orang akan mengabaikan visual brand ketika dia bisa merasakan experience yang berbeda. Maksudnya adalah ketika misalnya ada penjual makanan, ya, di Makassar itu ada penjual namanya toko sub saudara, ya, sub saudara. Ada namanya sub saudara, ya. Saya tidak tampilkan logonya. Logonya sebenarnya hanya logo standar, ya. Dia warnanya biru, tulisannya sub saudara, itu aja. Sub saudara warna biru tulisannya. Nah, padahal ini adalah brand sebuah makanan. Secara teoritis, brand sebuah makanan itu harusnya menampilkan warna-warna yang menggugah selera, warna merah, kuning, coklat. Tapi ini biru. Nah, akan tetapi orang kemudian rame-rame datang ke situ karena ada pengalaman yang lebih dia dapatkan. Dia mengkonfirmasi rasa, dia mengkonfirmasi brand langsung, dia merasakan yang namanya sop saudara itu, wah ternyata enak. Akhirnya orang kemudian tidak lagi mempedulikan apa logonya sop saudara ini, tapi betul-betul pengalaman yang didapatkan di situ. Sehingga inti dari sebuah branding itu adalah bagaimana menciptakan pengalaman kepada customer kita, kepada objek sasaran branding kita, ada pengalaman positif yang mereka dapatkan sehingga mereka besok kembali akhirnya menjadi pelanggan, menjadi customer dan seterusnya. Jadi sosmed dan media online memperkenalkan brand terus secara terus-menerus, sedangkan pengalaman atau experience yang akan mengkonfirmasinya. Nah, disitulah nanti membuktikan brand ini akan jatuh atau tetap bertahan, ataukah biasa-biasa saja atau bertambah tinggi brandnya. Oke, saya kira itu untuk sementara sebagai bahan diskusi yang sempat saya sampaikan dan sempat saya susun materinya semalam. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita sebagai untuk memperdalam tema yang kita bahas pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Damar sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Satriadi. Mungkin ada beberapa poin ya dari Pak Muklei tadi, dari Mas Muklei tadi tentang tantangan ini atau bagaimana situasi branding visual era pandemi ini. Ada ruang kebebasan waktu, ada yang memang pasar itu dibuat, juga ruang sosial media yang menjadi masif. Kemudian Mas Satriadi juga tadi ada kata kunci yang menarik, yaitu tentang konfirmasi brand,
ada experience sebagai ruang-ruang strategi, dan artinya ada beberapa transisi sampai tadi menyinggung tentang pasca pandemi itu seperti apa. Nah, teman-teman, ini karena formatnya jagongan, ya ini bukan seminar yang formal, jadi silahkan teknis diskusinya ya seperti jagongan, artinya kita melakukan interaksi secara lisan, artinya teman-teman bisa bertanya menggunakan raise hand, silahkan nanti bisa menghidupkan audionya. Untuk kolom chatnya, sementara pertanyaan kita skip dulu ya, karena ini formatnya jagongan. Jagongan itu ya ngobrol gitu ya. Kalau pertanyaan di kolom chat mungkin ya tetap kita akan coba fasilitasi, tapi kita upayakan yang bertanya melalui raise hand atau kita ngobrol lah gitu, jagongan santai. Silahkan bagi teman-teman yang atau rekan-rekan yang ingin diskusi terkait atau bertanya terkait dengan pemaparan dari Mas Mukley maupun Mas Satriadi. Monggo, silahkan. Tinggal dihidupkan audionya dan dihidupkan videonya. Silahkan. Ada? Silahkan, kayaknya belum ada ya ini. Ada nih Mas, dari Almaida DM untuk Mas Mukley. Oh, kita ini dulu coba kita utamakan yang sifatnya lisan dulu, ngobrol, karena kita kan tema kita atau acara kita kan jagongan. Iya. Walaupun bisa sih jagongan pakai chatting kan bisa. Oke, Ya nanti kita akan fasilitasi, tapi kita tunggu dulu bagi teman-teman yang ingin diskusi. Ananda Mas kayaknya mau bertanya, Ananda Putri. Ya, iya. Halo, selamat siang. Iya, silakan Mbak Ananda. Oke, makasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Anan. Aku di sini mau nanya-nanya sama Mas Satriadi. Silakan. Oke, kebetulan aku juga kuliah desain komunikasi visual. Aku tertarik juga sama branding, tapi di sini permasalahannya adalah sekarang banyak banget artis-artis atau seniman atau siapapun yang bilang kita harus expose branding kita gitu loh di sosial media gitu supaya orang-orang bisa lihat, atau intinya expose karya-karya kita gitu. Itu juga salah satu cara untuk menarik klien gitu kan, menarik orang untuk melihat kita gitu. Tapi di sini saya tuh punya kekurangan, saya tuh nggak into banget sama sosial media gitu, kayak nggak tahu ya, saya kelahiran 2000, harusnya saya masuk ke Gen Z kan, tapi di sini kelemahan saya adalah saya tuh nggak suka banget main sosial media. Menurut saya sosial media itu fake, menurut saya. Walaupun sebenarnya itu kayak bisa dijadiin alternatif untuk saya nge-expose karya saya gitu loh. Cuman ada nggak sih tips atau alternatif lain gitu selain itu? Karena saya tipikal yang gitu deh. Makasih. Ya, oke. Mungkin langsung aja ya Mas Satriadi, mungkin nanti juga dibantu mungkin Mas Mukley ya, itu nanti adakah alternatif selain sosial media, karena mungkin Mbak Ananda ini kurang begitu intensif dengan sosial media gitu, atau mungkin ada kiat-kiat untuk bisa respon sama sosial media gitu. Monggo, silakan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ananda Putri. Memang banyak orang yang kemudian tidak pede ya ketika melakukan berinteraksi di sosial media. Salah satu adalah karena belum terbiasa, ya, belum terbiasa untuk berinteraksi atau menggunakan sosial media. Nah, sebenarnya tadi sebenarnya ada hubungannya pertanyaan ini dengan personal branding, ya, personal branding. Sama ketika Mas siapa tadi narasumber pertama itu, ya, mereka membranding personalnya melalui sosial media, akhirnya banyak jobnya, dipanggil kemana-mana, dipanggil untuk pameran, gitu.
Nah, Ananda Putri pada saat ini ya mau tidak mau Anda harus mencoba untuk berinteraksi di sosial media, ya, karena sekarang masa pandemi ini sangat terbatas, ya, WFH atau social distancing yang kemudian sangat membatasi kita. Nah, kalau mau berinteraksi itu agak susah dengan teman-teman. Nah, oleh karena itu dengan adanya sosial media ini kita bisa berinteraksi jarak jauh dengan orang-orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak pernah belum kita kenal. Nah, permasalahan adalah bagaimana saya berinteraksi. Nah, Anda harus menciptakan kepercayaan diri. Nah, Anda seorang DKPers, saya yakin banyak karya-karya Anda, ya, mulailah menciptakan semangat positif pada diri Anda dengan mengunggah karya-karya terbaik Anda. Itu. Ya, saya yakin ketika itu kemudian dilakukan secara masif, terus diulang, bahkan sekarang kan strateginya influencer itu tiap hari satu postingan dan seterusnya, sehingga orang kemudian selalu menunggu karya-karya itu yang dari influencernya. Nah, Anda juga bisa mengikuti strategi itu. Jadi paling tidak sering-seringlah memposting karyanya. Tidak usah fotonya, karena kalau Anda tidak pede dengan foto Anda, ya karya Anda. Banyak juga orang kemudian punya sosmed, justru dia tidak menampilkan dirinya, ya, tetapi karya-karyanya. Nah, orang kemudian sang Ananda nanti dikenal oleh publik melalui sosial media itu dengan karya-karyanya gitu. Saya kira itu salah satu tipsnya. Mungkin yang lain bisa menambahkan, ada yang punya pengalaman yang sama dengan Ananda yang kemudian hari ini sudah pede sekali dengan sosial media. Mungkin Mas Mukley, halo, bisa menambahkan tentang permasalahan Ananda ini? Tadi dari Mas Satriadi, sebenarnya sebelum gue bermain sosial media ya gue udah bermain dulu sih. Kalau gue gitu dulu. Jadi kayak menurut gue sekarang kekuatan sosial media tuh nggak bakal bisa ngelawan kekuatan offline sih, menurut gue ya sampai sekarang ya, gitu. Betul. Karena menurut gue sendiri, kalau emang gue berpikir ya sekarang gue tertolong sama sosial media, ya benar. Tapi apa yang gue tuai sekarang, ya itu adalah tabungan gue dari dulu. Mungkin karena gue di Jakarta gitu ya, gue main kemana, mungkin gue nggak membeda-bedakan kayak misalnya, gue nggak mau main sama anak ilustrasi, males gue gitu. Gue males gue main sama anak street art gitu. Nah gue justru malah ke segala, ya karena emang gue lahir di jalan gitu, besar di jalan, ya jadi gue nggak bisa hidup tanpa main gitu. Menurut gue sampai sekarang juga yang gue lakuin semuanya ya karena main gitu, karena gue bermain gitu. Dan kalau untuk tadi si Ananda tuh ya, gue adalah orang yang hampir sama kayak lu gitu. Jadi gue tuh sampai sekarang masih insecure untuk gue ngupload gitu. Sampai sekarang. Tapi di sosial media itu kan ada pilihan ya. Maksudnya bisa dengan cara lu nggak ngelihat komen. Sebenarnya yang bikin lu takut adalah respon langsung dari orang-orang yang ngelihat postingan lu sebenarnya. Gitu. Ketika lu baru mulai, lu belum merasakan hal yang besar menimpa lu, yakin gue. Jadi waktu pas pertama kali lu mulai, mungkin follower masih sedikit. Itu beda banget sama influencer yang followernya emang udah ratusan ribu gitu. Ya tipikal mental isunya dia diterpa sama netizen lebih besar gitu daripada orang yang baru mulai. Menurut gue gitu. Jadi orang yang baru pertama kali main sosial media, menurut gue itulah yang menjadi starting point lu, yang menjadi strategi lu itu adalah pas starting point gitu. Ketika lu memilih jalur yang benar, maka sampai ke sana juga lu pasti bakal benar gitu. Tapi ketika lu memilih udah kontroversi dari pertama, ya kesananya lu tiba-tiba mau belokan bener, atau kesananya lu bisa tetap kontroversi, ya terserah. Kita ambil contoh. Mungkin Mas Satriadi tadi udah memaparkan PowerPoint yang cukup jelas, tapi kurang ada contohnya menurut gua. Ya oke, kita ambil contohnya Yonglex. Oke, Yonglex adalah temen gua kenal sama Yonglex.
pertama kali Yonglek booming kayak gimana coba? Pertama kontroversi, dilihat jelek, dihina-hina, dibilang apalah, tapi karena emang dia bisa nahan itu semua, sekarang dia bisa memutarbalikkan itu. Jadi gue ngelihat ketika gue ngobrol sama orangnya tersebut, orangnya sangat jauh berbeda sama yang dia branding di Instagram. Mungkin di Instagram dia membrandingnya badass, dia bangsat, tapi dia tidak narkoba, gitu mungkin ya, gitu. Ketika di real life, ternyata orangnya sangat santun sama ibunya. Bahkan dia membelikan rumah untuk ibunya, membelikan apartemen untuk ibunya. Dan sekarang ya jalannya hanya lurus aja gitu. Jadi ya berkaryanya sekarang mulai dipuji sama orang gitu. Ya mungkin karena hadirnya Lutfi Agizal yang lebih parah dari Yonglek dulu, akhirnya Yonglek jadi terlihat baik gitu. Ya di sosial media itu ada kadang-kadang bisa kita down, bisa kita up, bisa kita go, bisa kita masuk juga. Semua itu tergantung sama algoritma sebenarnya. Sekarang ini ya gitu, menurut gua gitu. Dan menjadi sangat kompleks untuk lo buat untuk starting point di era yang sekarang karena Instagram sudah mempermainkan algoritma yang sebenarnya setiap hari, hampir setiap jam algoritma itu berubah. Dan itu sampai sekarang orang belum ada yang riset sejitu meriset algoritma Instagram. Menurut gue sekarang belum ada yang bisa sampai digin sampai dalam itu. Menurut gue sampai gue sampai sekarang bermain Instagram dari 2013 sampai sekarang gue masih belum mengerti gitu. Si Instagram ini nih atau sosial media ini tuh hari ini lagi ngebahas apa, hari ini lagi bagus apa, hari ini tuh lagi booming apa, gue pun sampai sekarang nggak tahu gitu. Jadi menurut gue iya offline tuh masih lebih oke lah kalau gue sendiri ya gitu. Kalau gue sendiri sih di situ. Ananda. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Satri dan Mas Mukle. Begitu Mas Mbak Ananda tadi kira-kira. Oke, by far kan yang aku tangkap itu seolah-olah di sini posisinya aku insecure gitu kan untuk nge-post atau upload karya-karyaku. Cuman di sini lebih ke nggak paham gitu loh. Di sini aku anak Gen Z gitu. Tapi kenapa aku suka banget konvensional? Jadi kayak lebih suka mata ke mata ngobrol gitu. Lebih suka ya udah nih media cetak gitu kayak tunjukin karya yang udah kayak misalnya udah dalam bentuk fisik gitu loh daripada harus di post ya segala macam gitu loh. Nggak tahu kenapa mungkin belum nyaman dan belum terbiasa aja, tapi kalau memang sudah sudah di eranya dan emang udah harus kayak gitu, kayaknya itu emang jadi PR sih. Harus bisa ngikutin, emang itu susah. Tapi yang lebih ke situ aja sih, maksudnya kayak gue Gen Z gitu, kenapa nggak bisa kayak anak-anak Gen Z lainnya gitu. Oke. Ya mungkin. Tapi makasih buat Mas Satriadi sama kamu Play bisa aku bisa paham deh sedikit. Ya, oke, terima kasih Mbak Nanda. Baik, mungkin yang lain, mungkin rekan-rekan yang lain. Boleh tanya, Pak Damar? Oh iya, Mas Boleh ikut tanya? Ya, mungkin dihidupkan dulu outcam-nya, mungkin bisa. Dulu Pak. Harus dinyalakan ya, nggak usah. Ya, biar kelihatan gantengnya Pak. Jagongan kan biar. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Mungkin Mas. saya mau tanya ke Mas Mukle ya. Halo Mas Mukle. Ya, halo Mas. Gini, tadi kan di ceritanya sangat personal banget ya, keren sekali ya. Jadi dari tahun 2010 sampai ke periode tahun 2020. Kalau kita bayangkan kan di tahun 2010 istilah artis series kan mulai populer. Jadi kebanyakan Mas Mukle bicara tentang brand, karya-karyanya di dalam brand. Nah, ketika artis series mulai populer, banyak seniman muda yang akhirnya beralih atau mempunyai perspektif baru bahwa sebetulnya brand itu adalah galeri yang bergerak gitu.
Jadi brand itu mempunyai representasi yang sama dengan galeri ketika dia sudah bisa mencapai pada brand yang tinggi gitu ya. Saya sebut aja misalnya Harley atau Nike dan sebagainya. Nah, menurut Mas Mukle sendiri dengan perspektif seniman saat ini yang menganggap bahwa galeri itu brand itu adalah sebagai galeri yang bisa bergerak gitu. Nah, menurut perspektif Mas Mukle sendiri penting mana nih sebagai seorang seniman pribadinya Mas Mukle melihat brand sebagai galeri atau galeri secara konvensional yang bisa menghadirkan karya secara wacana yang lebih panjang. Nah, menurut Mas Mukle gimana? Lebih penting mana? Brand sebagai galeri atau galeri konvensional bisa membangun wacana secara panjang? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mas siapa Mas? Mas Arsita Pinandita, Mas Dito. Mas. Oh, aduh jatuh lagi. Oh, ini sahabatnya Oka ya? Ya masih. Kalau gue sih berpikir dua-duanya itu penting ya. Kalau misalnya galeri itu ibaratnya kita menyebarkan karya kita secara vertikal. Jadi ibaratnya gini, karya kita nilainya akan bertambah ketika kita misalnya ikut pameran ini atau ketika kita dikontrak sama galeri ini gitu. Tapi kalau misalnya kolaborasi dengan brand itu secara horizontal menurut gue. Jadi ketika kita berkolaborasi sama brand, kita menangkap beberapa audiens baru dan si brand juga menangkap audiens baru juga dari si senimannya gitu. Misalnya kayak misalnya kolaborasi gue terakhir sama Queen Beer itu gue berkolaborasi dengan temen gue. Kebetulan temen gue itu gue ketemu dia dari ketika gue motoran Vespaan gitu. Dan si Queen Beer ini juga brand based on Bekasi yang sebenarnya subculture selain di Jakarta itu fansnya sangat besar gitu. Jadi misalnya brand temen gue di Semarang, Horny Cupcake juga fansnya sangat besar gitu. Jadi di lingkungan Bekasi itu si brand ini fanbase-nya udah gokil lah gitu. Nah, ketika gue berkolaborasi sama dia, otomatis karena dia juga anak Vespa dan juga komunitas yang juga ada di Vespa dan juga pastinya ada di streetwear. Jadi mungkin gue jadi kenal sama orang-orang yang berada di lingkup itu, di lingkaran itu gitu. Dan kalau misalnya di galeri itu sebenarnya cuman kayak menambah nilai sih. Dan kalau menurut gue ya seniman-seniman mungkin visual artis yang baru seperti ya di eranya 2010 sampai ke bawah agak susah sih untuk menaikkan nilai karya itu sampai mahal banget. Menurut gue agak sedikit mustahil sekarang karena juga daya beli kolektor ke seniman-seniman yang baru ini juga berkurang. Padahal zaman dulu tuh menaikkan nilai karya itu bisa dari misalnya karya lu dibeli sama kolektor siapa ataupun juga karya lu ikut balai lelang siapa gitu. Kalau sekarang mungkin juga si yang tadi gue bilang orang ketiga itu yaitu galeri atau kolektor juga jarang melirik. Atau mungkin juga kolektor atau galerinya itu juga masih konvensional gitu. Dan tidak mengutamakan sosial media. Gue banyak melihat seperti itu sih. Jadi si galeri ini, galeri-galeri terutama di galeri Indonesia gitu hanya sedikit yang mengutamakan sosial media. Jadi misalnya besok ada pembukaan, posternya baru keluar H-min misalnya 5 jam. Menurut gue itu sangat tidak wajar untuk dilakukan oleh satu buah galeri yang sebenarnya tugas galeri adalah memasarkan karya kita. Tapi sosial media pun tidak jalan gitu. Nah, itu yang menurut gue sampai sekarang gue masih kayak bingung nih galeri terutama di Indonesia ya. Bahkan kalau gue lihat galeri di New York ataupun yang deket deh Melbourne gitu ya. Itu udah jalan banget gitu dari sisi sosial media. Bahkan juga karya-karya yang sebenarnya senimannya tidak terkenal, tapi ketika di galeri tersebut karyanya bisa sold out gitu dah. Itu yang sebenarnya di sini gue masih belum mengerti mungkin ya. Gue masih belum mengerti itu dan gue belum ada pengalaman di situ juga gitu dan pengalaman banyak di situ. Jadinya gue lebih memilih kolaborasi sih menurut gue gitu karena impact-nya bisa langsung
banget gitu. Impact-nya bisa langsung banget, pertemanannya bisa langsung banget ada gitu. Dan juga perputarannya juga sangat cepat gitu si kolaborasi ini menurut gua gitu. Ya, itu mungkin Mas Dito. Mungkin ada tanggapan lain atau sudah cukup? Halo, Mas Dito. Oke, terima kasih. Baik, rekan-rekan yang lain, silakan monggo. Kalau masih ada yang ditanyakan, masih ada beberapa waktu, masih banyak ini. Siapa? Oh ya, Mbak. Mau tanya? Ya, silakan Mbak Novia Putri. Oh iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin saya bukan dari ITT, tapi saya dari Universitas Bunda Mulia. Saya merupakan dosen DKV. Kebetulan saya teman sama ini Bu Nabila di sini dan dapat informasi, oh ternyata ada acara ini nih, Jagungan Kreatif, dan topiknya sangat menarik ya, berkaitan dengan branding visual di era pandemi. Mungkin ada 2 pertanyaan, tapi saya bikin agak ringkas aja ya. Yang pertama berkaitan dengan sekarang kan dengan adanya branding di media sosial, itu pun juga memungkinkan bagi seniman ataupun desainer itu untuk membangun identitas dirinya melalui adanya portofolio berupa karya-karyanya yang diposting gitu. Tadi juga ada di kolom komentar ada yang bertanya berkaitan dengan art blog gitu kan. Nah, terkadang kita sendiri ketika dalam proses untuk membangun identitas atau branding sebagai seniman atau desainer gitu kan nggak akan selalu aktif untuk memposting. Nah, otomatis angka engagement dan followernya mungkin akan berkurang seperti itu. Nah, dengan adanya juga nih oversaturasi, banyaknya persaingan, kira-kira bagaimana ya cara kita bisa menjadi seorang desainer atau seniman yang tidak hanya unik gitu kan, punya identitas yang diingat oleh orang lain, tapi juga memiliki market value atau istilahnya memiliki nilai penjualan sebagai desainer ataupun seniman. Nah, itu mungkin untuk Pak Muklai. Yang kedua mungkin juga pertanyaan juga untuk Bapak yang satunya lagi tadi oleh Pak Satriadi ya. Untuk saya ingin menanyakan mengenai sekarang kan tadi membahas tentang Gen Z ya. Jadi perbedaan antara generasi X, generasi Y, dan generasi Z tersebut memiliki preferensi yang berbeda. Anak Gen Z itu kan lebih kreatif dan juga mungkin lebih terekspos gitu dengan kemajuan teknologi dan sosial media. Mereka semuanya serba stimulasinya tinggi berupa elemen audiovisual tadi yang dulu sebelumnya hanya bikin PPT, slide itu udah dianggap keren. Nah, sekarang mungkin mereka inginnya formatnya seperti live streamer gitu, atau seperti gamer. Jadi ada yang inovasi menggabungkan dengan Minecraft dan lain sebagainya gitu. Namun di sisi lain sendiri, saya sebagai edukator kan mungkin karena baru ya, ada kendala terkait dengan hambatan waktu untuk mempersiapkan media yang begitu kompleks gitu. Tapi anak-anak Gen Z itu ingin gitu kan untuk istilahnya diinklusikan dalam sistem pembelajaran. Itu kira-kira seperti apa ya Pak Satriadi? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya Bu Novia. Catatan saya sampai lari-lari nih. Oke, Mas Mukai dulu mungkin terkait tentang identitas diri, portofolio, market value. Mungkin Ini pertanyaannya Mbak Novi ini bukan pertanyaan pendek, bukan diperpendek, perpanjang malah. Ya. Silakan Mas Mukai. Tadi gue tangkap masalah saturasi ya, jadi kayak ya semakin banyak yang kayak misalnya sekarang juga kayak gini sih, sekarang makin banyak kayaknya yang menjadi seniman gitu, karena mungkin juga anak-anak yang baru juga sekarang juga udah ngelihat si seniman tuh, si visual artist itu adalah kerjaan yang atau profesi yang nyata menurut gue gitu. Jadi zaman dulu tuh ada pergeseran kan. Sebenarnya di sini gue ngelihat ada pergeseran gitu. Dimana dari dulu orang menjadi visual artist, desainer atau seniman tuh menjadi sesuatu yang tabu gitu. Kayak misalnya gue waktu itu juga memutuskan untuk berkuliah di di Fakultas Seni walaupun pendidikan, yaitu sempat mendapat rintangan dari ortu pastinya gitu, karena ya tahulah kayak gimana gitu kan. Nah, kalau sekarang sebenarnya
si ortu ini juga udah mempunyai Instagram gitu. Bahkan nyokap bokap gue udah punya Instagram gitu untuk melihat perkembangan anaknya mungkin gitu ya. Dan udah bisa melihat gitu yang mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Pergeseran si yang tadi gue bilang pergeseran itu menjadi booming sekarang gitu. Jadi kayak misalnya semua orang pengen jadi seniman, semua orang pengen jadi influencer, semua orang pengen jadi selebgram, semua orang pengen jadi desainer, yang sebenarnya menjadi kalau gue bilang mudah sih, apalagi dengan hadir teknologi ya menurut gue jadi dimudahkan gitu. Kalau gue dulu pertama kali gue mulai adalah gue membuat tantangan pada diri gue sendiri. Misalnya gue pernah buat 365 days of drawing. Jadi hampir tiap hari gue drawing sampai setahun. Yang sebenarnya tadinya banyak teman-teman gue yang ngikutin. Jadi misalnya ada banyak yang berpartisipasi gitu, 15 orang sampai 16 orang, yang akhirnya diakhiri cuman sama 2 orang karena ya mereka nggak kuat. Contoh kayak misalnya Inktober menurut gue adalah salah satu konten yang menarik dari sebagian besar desainer atau visual artist, di mana pada saat Oktober kita berlomba-lomba dari 1 Oktober sampai 30 Oktober itu kita selalu drawing. Makanya disebut Inktober. Menurut gue konten ini nih sayang banget kalau misalnya kita hadirkan hanya cuman di bulan Oktober menurut gue. Kenapa nggak di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu? Karena ya sebenarnya nggak ada yang salah sih untuk kita ngupload di Instagram. Sama aja kayak sebenarnya kayak kita berkarya setiap hari hanya terdokumentasikan gitu. Itu sebenarnya sama aja kayak gue berkarya di jalan, di street art gitu ya. Gue berkarya di jalan, yang sebenarnya karya di jalan itu based on timing. Jadi ketika kita gambar di hari Rabu, belum tentu hari Kamis itu gambar masih ada. Caranya gimana? Yaitu dengan dokumentasi. Dokumentasi dengan cara mudah banget. HP sekalian sekarang gue yakin udah pada bisa ada kameranya minimal 13 megapiksel lah gitu. Yang sebenarnya bisa memotret karya dengan jelas gitu. Ya tinggal potret, udah potret. Kalau emang mau diupload silahkan. Kalau emang mau disimpan silahkan. Kalau gue dulu gitu karena gue terbiasa dengan sosial media karena gue dulu terbiasa mendokumentasikan karya gue di jalan. Itu karena berkarya di jalan itu tadi gue bilang based on timing. Nah, itulah yang sebenarnya membuat gue jadi produktif gitu. Dan di satu sisi adanya ketika gue dulu di Jakarta, galeri itu sangat susah gitu. Nah sekarang udah ada sosial media, udah ada namanya teknologi, menurut gue bakal lebih gampang. Tapi permasalahan yang saturasi dan algoritma itu, gue sampai sekarang belum tahu mbak gitu, belum tahu karena itu ada ilmunya tersendiri sih gitu. Menurut temen-temen gue gitu, yang bekerja di bidang agensi itu sih sebenarnya. Nah besok harus undang orang agensinya tuh untuk menceritakan algoritma dan saturasi itu menurut gue. Itulah. Ya, terima kasih Mas Mukli. Mungkin langsung ke Pak Satriadi tentang prepare ya, persiapan waktu tentang mungkin Mbak Dopi bisa sebenarnya saya tidak terlalu menangkap inti pertanyaannya tadi, bisa diulangi kembali. Oh iya, jadi tadi saya kan menanyakan mengenai kan sekarang adanya overstimulation juga kan dari Gen Z, kan saya kan masuknya Gen Y ya, milenial gitu. Mungkin sudah mengenal pertama itu media konvensional, dulu kan agak lama digital tuh transisi SMP, SMA, kuliah itu udah mulai pakai slide PPT. Tapi kalau sekarang kan anak Gen Z kan mungkin sudah sangat YouTube banget gitu, udah kenal sama live streamer, konten game, seperti itu. Dan mungkin kita sebagai edukator nih, termasuk saya nih Gen Y sendiri agak susah untuk keep up gitu kan. Ketika mendapatkan feedback nih dari mahasiswa, kelasnya sih udah menarik gitu, coba ditambahkan dong dengan media video, dibikinin quiz, dibikinin game, segala macam. Nah, mungkin ada kendala terkait dengan waktu untuk mempreparasi tersebut. Nah, kira-kira seperti apa ya Pak solusi atau balance-nya supaya kita juga interaktif untuk Gen Z, tapi juga mungkin menyesuaikan dengan limitasi sebagai edukator gitu. Terima kasih. Oke, baik.
Terima kasih Mbak Novia. Jadi memang sih ya kita sebagai edukator sekarang mengedukasi orang-orang rata-rata dari generasi Z. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa core value dari generasi Z itu adalah mereka kadang sangat susah untuk diatur, ya. Apalagi kita beda masa, ya. Gen Z itu karakternya adalah mereka sangat tertarik dengan sesuatu yang berbeda, gitu. Mereka sangat tertarik dengan sesuatu yang baru. Mereka akan penasaran dengan hal-hal yang baru. Nah, pernah ada teman saya juga memberikan strategi media pembelajaran itu melalui gamers, ya, melalui games. Jadi mereka kan rata-rata generasi Z itu suka main game, permainan santai, ya, video. Mereka membuat media pembelajaran melalui game. Game apa namanya itu yang susun-susun itu bisa menjadi strateginya, salah satu pilihan untuk membuat media edukasi berbasis game gitu. Kemudian sebaiknya juga membuat tampilan yang menarik. Nah, itu sementara sekarang kan di DKP, ya, DKP itu merupakan bagiannya untuk bagaimana membuat media itu lebih menarik. Bahkan sekarang sudah terdistrupsi, ya, kata Pak Subo, bukan lagi desain komunikasi visual tetapi desain komunikasi virtual gitu. Sehingga untuk berinteraksi dengan mereka selain membuat secara menarik, juga strateginya untuk menyampaikan itu harus melalui media virtual gitu. Yang mudah-mudahan itu bisa menjawab Mbak Novi, hanya itu yang saya pahami dari pertanyaan Anda. Oke Pak, baik, terima kasih. Berarti mau nggak mau kita harus tetap keep up ya. Mungkin Ya, betul. nggak akan bisa sehebat live streamer karena kan kita waktunya nggak akan Ya, betul, se-free betul itu. Oke, thank you Pak. Mungkin ya lebih ke kemampuan adaptifnya, akhirnya seperti itu ya, kemampuan adaptif. Ya tadi Pak Satriadi juga menyinggung tentang Pak Sumbo, dan hari ini beliau ada di Zoom kita. Wah. Pak Sumbo mungkin, halo Pak, selamat siang, menjelang sore Pak Sumbo. Barangkali bisa menyampaikan beberapa kata. Selamat sore Pak Damar. Selamat sore Pak Satriadi dan teman-teman yang lain. Pak Sumbo, selamat sore. Saya menyimak saja sebagai orang tua harus ikut gelombangnya anak muda supaya tidak terpental. Begitu. Itu kira-kira Pak Damar, apa yang mungkin barangkali bisa memberikan masukan atau mungkin memberikan apa pernyataan lah terkait dengan tema hari ini Pak, mungkin barangkali dari sudut pandang Pak Sumbo tentang tema jagoan kreatif di DKV ITT Telkom ini Pak. Oh ya, sebentar, saya tak membenakkan rambut saya dulu. Wah, urusan rambut saya lagi nggak beres. Sebelum saya buka kamera video. Ya. Nah, inilah saya. Wah. Ya, baik. Tadi menarik apa yang disampaikan artis kita, Kak Muklai gitu ya. Saya sering melihat karya-karyanya, kemudian Mas Satriadi ini semakin dewasa saja sudah cocok jadi rektor itu. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Ananda, dari siapa tadi, dosen dari Jakarta dan seterusnya. Ya, tanggal 30 besok saya diundang oleh Sekolah Vokasi UNS untuk mempresentasikan tentang masukan saya kaitannya dengan pendidikan DKV era digital. Saya katakan bahwa DKV itu bukan lagi pada ranah industri kreatif, tapi sudah pada industri digital. Di dalam industri kreatif belum tentu ada digitalnya, tapi kalau di dalam industri digital pasti menggunakan industri kreatif. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua bahwa saya sudah mengalami beberapa zaman ya, zaman manual, zaman rugos dulu, zaman letterpress itu saya mengalami, zaman airbrush saya mengalami, zaman pensil warna saya mengalami, zaman
zaman Rapido, saya memahami zaman setting komputer, Corel sampai dengan AI sekarang dan yang lainnya saya juga mengalami. Tetapi kemudian hal yang menjadi penting di dalam pendidikan DKV era industri digital ini adalah kita harus menerima kenyataan bahwa musuh sekaligus teman kita adalah program-program komputer yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Maka pada titik itu sejatinya desain komunikasi visual itu sudah berubah menjadi desain komunikasi virtual, seperti tadi disinggung-singgung oleh Mas Satriadi. Itu sebenarnya plesetan saya saja gitu agar kita tidak terjebak kepada zona cetak gitu loh ya. Sudah harus mau dan rela untuk mensikapi hal-hal yang sifatnya virtual dan digital. Nah, pada titik ini saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa sejatinya Anda menyebut diri Anda sebagai seorang DKV itu sudah tidak menjadi sebuah kebanggaan atau menjadi sebuah ilmu privat. Ini yang harus kita sadari semua, agar kita tidak terjebak pada zona nyaman. Seluruh disiplin ilmu yang ada di dunia ini memanfaatkan, menggunakan, bahkan mengkooptasi desain komunikasi visual untuk menambah, untuk memperbesar, untuk memperkuat penetrasi teori itu di ranah publik. Cilakanya kita masih terjebak pada desain dan visual, dan kita melupakan komunikasi. Nah, poin ini saya sampaikan pada Anda semua bahwa orang-orang yang sudah masuk ke desain komunikasi visual sejatinya sudah selesai pada desain dan sudah selesai pada visual. Apalagi dengan bantuan kecerdasan buatan, apalagi dengan bantuan program-program komputer dan seterusnya. Agar Anda tetap ada di ranah ini, maka tingkatkanlah kaitannya dengan komunikasi. Nah, tadi keluarannya bisa dalam bentuk branding, keluarannya bisa dalam bentuk teknik presentasi dan segala macam. Bagi dosen-dosen yang sudah tidak mau berubah atau sulit mengalami perubahan karena besarnya tugas sebagai guru SKS dan sebagai administrator pendidikan, ya kita ini kan sebenarnya dijajah oleh yang namanya BKD dan SKP. Kemudian kita harus sekitar dan seterusnya. Itu bagi dosen-dosen entah itu PTS atau PTN itu sebenarnya menjadi sesuatu yang tidak nyaman gitu. Tapi suka tidak suka itu harus dilakukan, karena kalau tidak, dosen-dosen yang sudah punya NIDN atau dosen-dosen yang sudah punya NIP dan seterusnya, kalau tidak mengerjakan itu secara virtual, sertifikasi dosennya akan diputus. Ya, kalau sertifikasi dosennya diputus semakin pucet itu, karena buat materi presentasi sudah nggak sanggup, tidak punya jaringan di luar, diundang ceramah, nulis buku nggak bisa, apalagi nulis jurnal, dia bisanya hanya mengejar jadi pejabat. Nah, ini kemudian menurut saya menjadi tidak produktif gitu loh. Kembali kepada teori temuan yang saya dapatkan, DKV itu sekarang bukan menjadi ilmu privat, tapi DKV itu menjadi ilmu yang bersifat publik. Bahkan seorang Farid, siapa Dito, temanmu itu, Steffi Farid, itu sudah mengatakan bahwa desain itu sudah mati ketika karyanya itu dipublish ke publik. Itu hampir sama dengan perspektifnya pengarang. Nah, kalau Anda tidak bisa mengaktifasi desain itu ketika desain itu dilempar publik, artinya branding Anda sebagai seorang desainer atau branding Anda sebagai dosen tidak dilakukan proses aktivasi, maka yang terjadi Anda akan tergilas. Nah, kaitannya dengan pertanyaan dosen perempuan tadi, saya sekarang lebih cenderung ketika mengajar menggunakan materi-materi yang berbasis tulis tangan dengan pendekatan doodle. Kemudian saya foto, saya scan, saya presentasikan ke media-media daring. Dan kemudian mahasiswa saya minta untuk memparafrasekan materi saya dengan menambahkan teori-teori yang saya minta atau dia temukan untuk dia buat menjadi materi-materi presentasi yang menarik versi dia. Nah, itu sebenarnya sebuah sinergi, sebuah kolaborasi seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Muklai. Nah, ini sebenarnya jurang yang cukup menganga bagi lembaga pendidikan DKV dan dosen-dosen DKV yang ada di lembaga pendidikan itu. Ayo bangun, personal branding dosen harus kuat gitu.
meskipun Anda ditekan sebagai buruh SKS, harus mengisi administrasi pendidikan yang tidak membahagiakan, tetapi kalau personal branding Anda kuat, Anda pasti akan dikenal lintas disiplin ilmu, Anda akan dikenal lintas perguruan tinggi, bahkan Anda akan ditokohkan. Itu salah satu yang sudah menuai hasilnya adalah Bapak Arsita Pinandita dan Bapak Satriadi itu. Di dalam jejak digitalnya, wah, berbagai macam kegiatan beliau itu menjadi luar biasa, dan saya banyak belajar Pak pada dua orang ini, pada Dito dan pada Satriadi. Ya, itu permasalahan, itu realita yang ada di ada di dunia DKV, dan DKV ini hal yang tetap menyebabkan DKV hidup itu sebenarnya hanya dua, pada kreativitas dan strategi berpikir desain. Di luar itu Anda sudah dikalahkan oleh kecerdasan buatan. Dan satu lagi harus ditambahkan, terutama untuk dosen-dosennya, harus ditambahkan dengan literasi. Banyak membaca, ya, banyak membaca, banyak mengumpulkan buku-buku, entah buku cetak atau buku entah buku yang bersifat PDF. Nih misalnya, ini saya sudah tua 56 tahun, saya masih menulis buku ini. Ini buku terbaru saya, buku yang ke-12. Ya, buku yang 12 ini menjadi bagian dari literasi, bahwa saya tidak hanya sekadar omong saja, tetapi saya juga menulis, saya juga mencipta, dan saya salut kepada beliau. Ya, itu kira-kira jawaban saya atas pemaksaan Bapak Damartri. Ya, terkait saya hanya penonton tapi ditarik jadi pemain cadangan begitu ya. Mending sekalian aja undang saya langsung begitu daripada saya dijadikan pemain cadangan, sehingga saya bisa persiapkan agar energi positifnya itu bisa ditebar dalam tingkat prosentase yang lebih maksimal gitu loh Pak Tri. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumbo. Insya Allah nanti ITTP Telkom nanti akan bisa kerjasama terus dengan Pak Sumbo di lain waktu, dan akan terus bisa mencari kolaborasi. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin dari Pak Sumbo tadi bisa menjadi klimaks ya jagungan kreatif kita hari ini, karena memang waktunya dari panitia dibatasi, dan akhirnya jagungan kreatif hari ini bisa berbagi ya, sharing tentang bagaimana sih sebenarnya persoalan-persoalan branding visual itu di masa pandemik, dan juga proyeksinya ke depan ya, proyeksi ke depan itu tadi sudah disampaikan Pak Satriadi, Mas Mukley, dan juga Pak Sumbo, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang sangat inspiratif. Saya mengucapkan terima kasih sekali, dan dari jagoan kreatif yang ke-6 ini, karena DKV ITT Telkom ini akan insya Allah akan intens terus membuat acara jagungan kreatif ini. Ini pertama kali untuk yang Zoom, biasanya kita via langsung, karena pandemi mungkin kita akan teruskan selama nanti konteksnya masih pandemi, kita akan terus intens di acara ini. Terima kasih para narasumber, Pak Satriadi, Pak Mukley, dan juga dari teman-teman, dan Pak Sumbo. Kami merasa terhormat sekali bisa Pak Sumbo bisa hadir di ruang Zoom kami. Dan akhir kata, selamat siang, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Damar, dan terima kasih buat narasumber, terutama juga Pak Sumbo yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Untuk sesi terakhir kita tutup dengan foto-foto untuk dokumentasi sebelum saya end meetingnya. Tolong persiapkan kamera, nyalakan semua kameranya. Gaya dulu. Oke, udah siap? Oh belum. Mas Mukley?
Oh, udah. Yang lain yang belum menyalakan kamera, tolong nyalakan buat dokumentasi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Puasa semua. Oke, sekali lagi, 1 kali lagi. 1, 2. Oke, sudah. Oke. Terima kasih. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Damar, terima kasih Ya. semua. Terima kasih semuanya, Mas Satriadi, Pak Mukti, Sumbo. Saya end ini videonya ya. Assalamualaikum.